Halo, Assalamualaikum Sobat CP, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kesempatan kali ini gue masih diberikan kesehatan, juga kemampuan untuk menceritakan pengalaman gue di era 90-an ya. Era dimana gue masih energik pada saat itu, karena masih berusia belasan. Latar belakang kejadian ini, itu di awal tahun 94, akhir tahun 93, tepatnya malam tahun baruan ya. Dimana kita waktu itu sekitar 8 orang, cuman gue lupa. Yang gue inget tuh nama-namanya cuman Kibo, Calek, Adol, Cepek, gue, sama yang tiga gue lupa lah ya. Pokoknya yang gue inget itu aja tuh. Yang tiga orang lagi gue lupa tuh. Nah, bener-bener nggak kebayang ya. Karena yang seru nanti ceritanya dari mereka tuh, dan gue masih inget sampai detik ini. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita mulai aja kisah ini. Dulu di periode 93 94 itu gua sama teman-teman gua tuh masih senang belajar yang apa ya, hikmah ya, atau belajar yang apa, misalnya nyambat, terus ngelihat hal-hal yang berbau-bau mistis ya, kita wiritan ke masjid rame-rame, terus nanti kita ngeliat jin. Pokoknya masih demen dengan hal-hal yang berbau sakti-sakti gitu lah ya. Itu kita rajin wiritan, rajin apa juga, nanti kita beli menyan, beli madat untuk membuktikan apa ya, keajaiban-keajaiban lah ya. Dimana pada saat itu kita lagi senang-senangnya, dan bergaulnya kita itu ya kalau nggak sama guru-guru silat, sama guru-guru batin gitu, guru-guru ilmu kebatinan. Dan kebanyakan sih guru silat juga mereka memiliki ilmu kebatinan. Jadi sekalian ya tuh kita belajar silat sekaligus belajar ilmu kebatinan. Karena memang hobinya kayak gitu ya, jadi hobi berantem juga tuh. Hobi naik gunung juga, hobi berantem juga, hobi yang aneh-aneh juga. Pokoknya seru deh lah waktu kita remaja dulu. Selain itu gue juga di rumah sering juga tuh ngamalin amalan-amalan lah ya. Semacam Allahumma kama anta ahlu, terus semacam lagi Allahumma ini as'aluka gitu. Gue gak bisa terusin lah. Itu hal-hal yang kita baca untuk membuka kasyaf ya, atau untuk sekedar bisa melihat hal-hal goib, walaupun sebenarnya kita rada takut gitu. Ini periode-periode gila ya, dimana kita tuh tertarik bener dengan hal seperti itu, dan akhirnya berimbas lah ketika kita melakukan pendakian itu. Kadang-kadang ya kalau di rumah ini kan banyak kan ya, yang wirid misalnya ada 7 orang, 8 orang, terus kita misalnya ke tempat angker ngetes ya, namanya nyambat ya, tes ilmunya lah. Ada yang nyambat jadi kelelawar, ada yang nyambat jadi naga gitu kan, ada yang nyambat jadi macan, ada yang nyambat jadi codot gitu. Pokoknya kalau lagi di daerah sini itu kan kita rame-rame, jadi nggak terlalu takut. Nah terkadang hal seperti ini itu suka ngikut kalau kita lagi ke hutan ya, dimana akhirnya kita yang kagak mau menyaksikan yang kayak gitu-gitu kalau lagi di gunung, karena sebelumnya kita belajar ritual-ritual yang kayak begini, itu suka kebawa. Mungkin ini nih salah satu dasaran akhirnya dalam setiap pendakian, gue sama teman-teman gue yang suka belajar kayak gini-gini, akhirnya itu sering banget ketemu hal-hal yang lu bilang nonsen gitu, hal-hal yang lu bilang nggak masuk akal. Ya tapi ya gimana? Namanya juga perjalanan hidup ya. Selain itu di tahun-tahun ini juga hobi hiking gue mulai menggila. Yang tadinya sekedar camping-camping di Buper ya, kayak di Cunang, di Curug Cipelang, Curug Luhur, terus di Sukabumi ya, di mana tuh, di Situgunung atau di mana lah. Pokoknya tempat-tempat camping itu mulai berubah menjadi kegiatan hiking. Ya, di mana gue mulai yang tadinya naik gunung sekali 2 kali, sekarang bisa dikatakan kegiatan hiking gue udah mulai padat. Pada waktu itu ya anak-anak remaja di era gua, di lingkungan gua ya, tepatnya di RT 7 RW 4 ya, Kelurahan Serengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Madia, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Itu seneng nongkrong di balai warga ya. Saat itu masih ada balai warga yang terbuat dari bambu ya, tapi bagus walaupun bambu ya. Memang dipergunakan oleh warga untuk kumpul ya, untuk berdiskusi, untuk bermusyawarah di saat-saat tertentu. Tapi
lebih banyak dipergunakan oleh anak muda untuk nongkrong karena itu cukup besar dan gelap. Jadilah itu tempat tongkrongan kita. Jadilah itu tongkrongan sarang penyamun. Di sini juga kadang kita mempraktekkan hal-hal yang kayak misal bakar menyan. Kan zaman dulu rasa penasaran kita tinggi ya. Lu mau lihat kunci nggak gitu? Lu mau lihat genderuwo nggak gitu kan? Lu mau lihat tuyul nggak gitu? Itu istilahnya di balai warga inilah kita kerap bakar menyan, bakar madat, terus baca mantra-mantra segala macam udah. Terus membuktikan hal-hal yang memang apa ya? Mungkin generasi sekarang nggak begitu tertarik ya. Kalau dulu generasi gua, terutama gua lah dan temen-temen gua tuh seneng banget sama yang kayak gitu-gituan tuh. Hal-hal yang berbau sakti, hal-hal yang berbau mistis. Wah tuh seneng. Di balai warga inilah kita sering kayak gitu. Nah, entah triggernya apa nih yang gue inget ya sebelum-sebelumnya tuh karena memang udah menjelang akhir tahun, waktu itu ujung tahun 93 ya kita sempet nongkrong kumpul-kumpul, sempet lah ada wacana nih kita mau naik gunung, ada yang usul ke Gunung Gede, ada yang usul ke Curug Nangka, ada yang usul ke Cipelang, ada yang segala macem. Tapi entah apa tiba-tiba kita waktu itu berangkatnya ke ini ke Pasir Rengit, kita setujunya ke Kawah Ratu aja lah, Kawah Ratu gitu ya, karena ada yang nggak suka naik gunung, ada yang suka naik gunung, akhirnya kita ambil tengah-tengahnya lah ya, naik gunung enggak, tapi ada perjalanan dan ada camping-campingnya juga, kurang lebih kayak gitu ya. Gimana-gimananya awalnya gue lupa lah, intinya tuh gue inget sekilas, akhirnya kita berapa orang tuh, 8 ya seperti gue bilang tadi, gue, Cepek, Kibo, Adol, sama si Caleg. Yang gue inget tuh 5 orang, yang 3 gue lupa. Kita tuh naik kereta tuh dari stasiun UP ke stasiun Bogor. Ya di kereta itu sekilas-sekilas juga gue inget kita pada naik di atap tuh sampai sekitaran Citayam ataupun Bojonggede ya. Setelah itu nanti kita masuk ke dalam. Nanti di Bogor biasa tuh kita nyelas-nyelos ya, nyelip karena kita nggak tiketan. Lolos di Bogor, pada saat itu Bogor rame ya karena memang akhir tahun. Padat banget orang lah, baik di stasiun Bogor, di sekitaran Taman Topi maupun di Jembatan Merah tuh gue inget orangnya waktu itu padat banget, nggak tahu pada ngapain ya, mungkin pada mau tahun baruan kali ya. Nah di situ kita jalan dari stasiun Bogor ke situ, sampailah kita ke Jembatan Merah, terus nanti kita turun lagi tuh, karena rencana kita waktu itu nggak mau naik angkot, kita maunya nge-BM. Kalau udah rame-rame gitu pasti kita nge-BM, tau nggak nge-BM? Nge-BM tuh nebeng ya, nebeng angkutan atau mobil bak terbuka. Ya, bisa truk, bisa cold bak. Pokoknya apapun. Yang penting mobil bak terbuka. Waktu itu kita niatnya kayak gitu. Gue agak lupa juga prosesnya gimana karena memang di sini nggak terlalu inget lah ya. Intinya akhirnya kita ngompreng kalau nggak salah bareng sama orang-orang juga, entah anak sekolah, entah umum ya, yang jelas mereka tuh kayaknya pada pakai baju bebas deh ya. Itu di truk kecil ya, truk engkel ya, kita ngompreng tuh rame-rame tuh. Ya sepanjang perjalanan ini waktu itu kita ngobrol-ngobrol aja. Entahlah yang diobrolin apa, pokoknya kita ngobrol-ngobrol enak, nggak terasa lah sampai kita di Cibatok. Nah di Cibatok itu kita turun. Nah setelah ya begitulah, weh makasih bang, makasih ya, intinya seru-seruan ya, dulu lagi remaja ya. Dan kebetulan juga dulu anak Jakarta sama anak Bogor tuh belum ada kelas ya, memang buat apa sih kelas-kelasan, kan kita sesama anak bangsa, lucu aja. Dah di Cibatok seperti biasa lah, karena harga-harga yang murah tuh di Cibatok. Nanti kalau udah di atas di warung-warung ya kayak warungnya Mang Koko, Hauci dan segala macem lah, orang-orang yang memang sudah dari dulu dagang di sana itu harganya sedikit beda gitu. Misalnya super yang di bawah 450 atau 500 perak, di atas tuh bisa 1000 atau 1500, harganya bisa 2-3 kali lipat ya. Wajar lah karena memang transportasi pada saat itu tidak seperti sekarang. Karena itulah dengan uang yang cekak ini di bawah itu kita berusaha untuk melengkapi lah logistik kita. Ya waktu itu anak-anak variasi ya, ada yang bawa duit cukup, ada yang bawa duit cekak, ada yang kagak bawa duit. Nah gue di sini termasuk yang bawa duit cukup lah ya. Jadi gue beli rokok tuh entah berapa bungkus, terus beberapa cemilan. Intinya setelah semuanya udah kita siapkan, kita mulai jalan kaki tuh dari Cibatok menuju ke Pasir Rengit. Pada saat itu yang tahu jalan cuman gue sama Cepek, yang lain belum ada yang tahu tuh. Jadi ketika jalan itu lewatin
Cibatok menuju ke pertigaan pertama, wah itu kita ketawa-tawa aja ya, gue mau cepet. Intinya pada saat itu bener-bener masih sepi banget lah ya. Gue inget rumah tuh masih sedikit, masih banyak kebun-kebun sama sawah. Banyak juga pertanyaan, jauh nggak sih gitu. Tapi ya gue mau cepet lagi-lagi ketawa mulu gitu, deket. Paling cuma serokokan gitu kan, tapi nggak dinyalain gitu. Ya paling cuma sepeminuman kopi gitu, tapi kopinya nggak diminum-minum. Pokoknya lucu lah ya. Itu kita jalan itu wah seru ya, walaupun jauh, tapi karena kita waktu itu masih muda-muda nggak begitu terasa lah. Dan gue inget kalau setiap kita lewat kampung-kampung itu, karena kan kita jalan kaki tuh memang udah malam ya, mungkin sekitar jam 7-an. Itu di kampung-kampung agak rame lah, karena mungkin malamnya kan pergantian tahun ya, walaupun belum ada pesta kembang api atau apa, pokoknya intinya agak rame lah. Yang biasanya kalau kita lewatin kampung-kampung itu tuh agak sepi, tapi malam itu dia agak beda. Lewat kampung pertama sekitar 1 jam lah tuh ya, atau 1,5 jam. Ketemu pertigaan kita turun ke bawah. Nah ini sepanjang perjalanan turun ini jangan ditanya. Ya kita ini bocah lapar semua. Itu kalau ngeliat pohon buah pasti kelar. Segala jagungnya disikat, singkong juga disikat. Pokoknya, waduh, bocah geragas lah ya. Intinya kalau ada yang punya kita minta. Kalau nggak ada yang punya ya gitu deh. Kacau-kacau banget ya. Pokoknya zaman ketika itu zaman susah. Ya kita tuh uang langka. Tapi semangat kita tuh membara. Cialah. Kita tuh kemana-mana modalnya nekat. Alah, resiko nomor 2 miliar gitu. Yang penting sampai dulu gitu. Pokoknya semangat yang kayak gitu tuh tertanam di dalam lubuk hati ya. Yang membuat kita akhirnya rela berjalan kaki berpuluh-puluh kilo, menembus medan, tanjakan, turunan, gitu. Jalanan datar, panas, lapar, segala macam itu rela kita lakukan pada saat itu karena ada keinginan kuat untuk melakukan sebuah pendakian. Pokoknya seru ya. Itu entahlah berapa lama, mungkin sekitar 5 jam. Dengan jarak tempuh gue perkirakan sekitar 25 kiloan ya. Sampailah kita ke Mangkoko. Ya pas sampai Mangkoko waktu itu kalau nggak salah warungnya agak rame. Ya karena mungkin pergantian tahun jadi banyak orang yang datang ke situ juga ya. Mungkin orang lokal ataupun orang-orang kayak kita juga nih. Cuman mereka mungkin keuangannya lebih baik daripada kita. Karena rame akhirnya kita mundur sedikit tuh ke warung yang sebelumnya Mangkoko. Dia ada di sebelah kanan jalan kalau kita dari arah bawah. Itu warungnya agak ke dalam dan dia punya halaman. Nah kebetulan warung itu buka ya sampai jam 12 malam. Nanti setelah acara tahun baruan dia tutup. Nah disinilah kita banyak melakukan berbagai kejahatan ya, keculasan. Ya Allah, kalau inget lagi muda dulu ya. Kita makan gorengan 3, ngakunya 1 gitu kan. Mana orangnya banyak 8 gitu, pada begitu semua. Tapi gue salut ya sama pedagang-pedagang di sana pada saat itu. Ya walaupun kayaknya mereka tahu ya. Soalnya nggak mungkin lah kalau jumlah bakwan yang ada di nampan-nampan itu atau di tampah itu mereka nggak hitung. Tapi mereka dengan senyum ya, dengan ramah, tetap oh iya iya, nggak marahin kita, nggak apa gitu. Inilah kelebihan orang-orang tua dulu yang menyikapi sikap kita ini yang konyol, yang nakal. Mungkin mereka juga tahu lah nih bocah-bocah kere nih. Ya subhanallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya melipat gandakan pahala yang pernah dibuat oleh orang-orang tua kita dulu di saat menghadapi bocah-bocah nakal kayak kita ya. Betapa luar biasanya sikap mereka menghadapi kita itu. Gue kalau inget ya suka sedih lah. Ya tapi ya kalau dulu ya boro-boro, yang penting kenyang gitu kan. Nah di sini juga sepanjang malam itu sambil menunggu pergantian tahun ya kita inilah namanya anak-anak muda dulu masih suka konsumsi air-air yang itulah. Air-air yang suka bikin ngefly gitu ya. Sambil duduk santai ngobrol kita minum kalau nggak salah ada 2 botol atau 3 botol lah itu sejenis anggur ya kita minum tuh. Tapi nggak ada yang mabuk sih pada saat itu karena memang kita fisik masih bagus jadi kalau cuma sebotol 2 botol aja mah ibaratnya kumur-kumur doang ya buat bawa-bawain mulut gitu. Seru dah tuh malam tuh pokoknya kita happy banget lah dan kita waktu itu nggak nyangka ya salah satu dari kita tuh ada yang bawa rokok plus madat sisa dari adegan-adegan kita kemarin gitu ya. Waktu itu gue nggak nyangka lah bahwa diantara kita nanti ada yang bawa rokok itu ya. Dimana rokok ini memang sering kita pergunakan untuk melakukan apa ya ritual pemanggilan itulah makhluk-makhluk halus gitu ya dengan doa-doa tertentu
Ya kalau emang kebetulan lagi datang-datang, kalau lagi enggak ya enggak dia. Tetapi salah satu persyaratannya adalah madat. Dan waktu itu madat masih cukup mudah didapatkan, tidak seperti sekarang yang sangat sulit ya. Bahkan ada apa namanya? Ada izin khususnya bisa dikatakan. Kalau dulu enggak, tuh masih gampang. Sama sekali nggak nyangka gua. Cuman berpikir ya kita sekedar inilah menghangatkan badan. Tuh entah berapa lama kita nongkrong di situ ya, mungkin 2 jam lah ya, itu nggak lama pesta kembang api tuh. Jugar, jugar, wah rame tuh ya. Orang-orang pada teriak-teriak. Yang jelas tuh kayaknya anak-anak Jakarta kebanyakan yang pada nongkrong di situ tuh. Wah rame dah tuh. Kita juga wah sorak-sorak lah ya, ala anak muda ketika itu. Wah seru tuh. Udah ngedembreng pokoknya. Woi tahun baru gitu. Apa namanya? Cheers ya lah gaya-gaya dah ya. Seru dah tuh. Itu sampai sekitar jam 1 malam ya, sampai suasana agak sepi loh, bukannya sepi. Dimana petasan udah nggak terlalu banyak, orang teriak-teriak atau lalu lalang pakai motor udah nggak terlalu banyak. Kita putuskan untuk melakukan pendakian menuju ke Kawah Ratu. Kita waktu itu nggak dalam keadaan tengkleng, nggak, karena memang seperti gue bilang tadi, kalau cuma sebotol 2 botol, ya kita ada 8 orang itu cuma kayak buat kumur-kumur doang kan. Udah setelah semua dirasa siap, ya kita udah prepare dengan semua peralatan kita, mulailah kita tuh bergerak dari warung yang sebelum Mangkoko menuju ke arah Mangkoko. Itu kita jalan beriringan. Gue inget yang paling depan itu Cepek, gue paling belakang. Udah kita jalan sampai ke tempat Mangkoko, terus kita belok ke kanan ya, langsung nyebrangin kali, belah bukit ya, nggak kayak sekarang yang di kiriin kan. Kalau dulu langsung kita belah bukit ke atas temu hutan pinus. Nah di bawah itu di warung Mangkoko, begitu kita sampai hutan pinus itu masih kelihatan ramai ya, masih lumayan orang lalu lalang, walaupun mungkin tidak seramai sekarang gitu. Masih ada lah 1-2, terus suara-suara petasan tuh masih gelegar-gelegar nggak karu-karuan deh. Pokoknya masih sedikit rame, tidak seperti biasanya kalau bukan tahun baru. Jadi udah sampai di atas biasalah, walaupun dalam keadaan giting, ya giting sih enggak ya. Maksudnya tuh habis minum hamar gitu ya, tetap aja kita mau doa gitu, kumpul doa dulu gitu. doa dulu ya, doa kita ya, walaupun itu congor pada bau WC semua, tapi kita doa. Oh, siapa yang bikin doa gue lupa, kalau nggak salah gue yang bikin doa. Saya doa, kita mulai jalan tuh. Center waktu itu lumayan banyak lah ya, termasuk gue juga megang center. Cuman untuk kondisi personilnya megang berapa gue agak lupa. Dah di sini setelah doa selesai, center udah pada nyala, yang pada megang center, mulailah kita bergerak nih, meninggalkan hutan pinus menuju ke trek pendakian Kawah Ratu ya, pada malam itu tepat 1 Januari 1994. Waktu itu gue beranggapan sama Cepet paling 2 jam, paling lama tuh kita udah sampai, jadi sekitar jam 4 lah kita udah di Kawah Ratu ya. Itu anggapan kita ya, kita nggak akan menduga sama sekali dalam perjalanan ini sebentar lagi bisa dikatakan kita akan terpisah-pisah, dan setiap yang terpisah ini akan menemukan kejadian yang beda-beda. Udah jalan tuh ya, naik kira-kira 15 menit, nanti kita turun kan, temu pohon-pohon kirai banyak, temu kali, nyebrang, naik ke atas, ada kira-kira mungkin setengah jam sampai ke atas itu, tiba-tiba si Adol atau siapa ya, atau si Caleg atau Kibo atau siapa lah, intinya tuh bilang katanya ada yang ketinggalan, itu entah tas entah gitar, gue lupa inget, pokoknya itu harus diambil gitu. Akhirnya kita berembuk ya udahlah, gue bilang mumpung belum jauh, udah lu tunggu sini deh, gue turun ke bawah sendirian ya. Waktu itu sebenarnya ada berbau-bau gengsi lah ya, berbau-bau apa ya, ego gitu, mau nunjukin gue punya nyali nih gitu kan, nyali gue gede nih, turun sendirian berani gitu. Ya udah, anak-anak juga seneng karena apa kan, lumayan turun ke bawah, ntar naik lagi. Ya udah Mbal gitu kan, lu turun duluan, lu turun deh, lu ambil gitu, kira-kira entah siapa yang ngomong kayak gitu. Udah gue turun tuh sendirian tuh, kutuk. Sepanjang perjalanan turun tuh ya walaupun iseng tapi nggak ada apa-apa ya, karena memang di bawah juga masih suasananya tuh masih rame ya, di jalan raya tuh masih kedengeran suara orang teriak-teriak sesekali, masih kedengeran suara petasan. Pokoknya nggak seperti biasa lah ya. Itu gue inget turun sekitar mungkin 20 menitan turun sendirian. Iseng, jangan tanya namanya sendirian.
sampai ke hutan pinus, turun lagi ke arah Mangkoko, terus balik lagi ke warung tempat semula. Walaupun udah tutup, tapi alhamdulillah itu barang yang ketinggalan masih ada. Ya udah, buru-buru gua ambil tuh barang. Ya kalau nggak salah emang tas, cuman isinya apa gua nggak tahu gitu. Buru-buru gua ambil, balik lagi gua ke arah Mangkoko, naik lagi ke hutan pinus, masuk lagi ke jalur. Itu eh, ya itu namanya manusia ya. Rasa takut mah ada, cuman lagi-lagi rasa takut kalah sama ego pada waktu itu. Ego ingin diakui sebagai pemberani, punya nyali gede gitu kan. Itu mengalahkan rasa takut pada saat itu ya. Jadi tambah lagi kan kita belajar ilmu-ilmu kebatinan lah yang wah pede lah ya. Ya sepanjang perjalanan ini memang iseng lah gue akuin, perasaan gak enak kayak ada sesuatu tuh ada aja. Tapi gue seneng lah ya bisa menunjukkan sama teman-teman gue bahwa gue keren gitu. Sendirian coy, malam-malam 94. Gue semangat jalan ya, mungkin adalah lebih kurang setengah jam juga sampai gue ke titik yang kita janjian tuh. Gue mau ditungguin sama anak-anak, nggak taunya nyomet dinyemot gitu kan. Sampai situ sepi, kagak ada bocah. Gue kesel juga tuh dalam hati gue, sialan gue tinggal mana tengah malam di tengah hutan. Apa ya, sempet gimana ya, gue sempet mau ngambek gitu, gue turun aja dah. Tapi kalau gue turun dibilang cemen ntar gitu kan. Pada waktu itu kayak gitu, sempet akhirnya gue diem tuh, duduk santai, gue ngerokok dulu. Setelah udah enak, apa namanya, napas gue, pikiran gue juga udah tenang, bodo amat lah, sendirian juga gak masalah. Emang kenapa, lu lihat aja gue nyampe nih Kawaratu gitu. Nah gue jalan tuh sendirian. Ya di menit-menit awal tuh rasanya gak enak banget ya. Mungkin sampai setengah jam pertama, karena sudah menyadari bahwa gue betul-betul sendirian ini. Kalau yang tadi di bawah kan nggak apa ya, walaupun kita tahu kita sendirian, tapi kan kita nanti berharap di satu titik itu kan ketemu teman kita ya. Jadi kita beda mentalitasnya pada saat itu sama saat sekarang ini nih, di saat gue bener-bener jalan sendirian. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Nah, sepanjang jalan itu ya gue banyak baca-baca gitu, walaupun dalam keadaan habis minum hamar gitu ya, bodo amat dah. Masalah diterima apa kagak bodo amat pada waktu itu. Gue inget tuh jalan di awal-awal, rasa takut itu memang luar biasa banget. Gue betul-betul ngerasa apa ya, tertekan lah, karena jalan sendirian ya tengah malam di saat kegiatan pendakian itu tidak seperti sekarang. Itu tekanannya benar-benar luar biasa. Gue ngerasa tuh kayak banyak banget entah apa ya, karena gue sama sekali nggak mau baca bacaan-bacaan yang kerap gue gunakan di saat kita kalau lagi di rumah nih, di kampung gitu. Misalnya Allahumma ini as'aluka nah gitu kan, Allahumma nah. Atau kita baca beberapa ayat-ayat yang memang khusus ya, yang diajarin sama guru-guru kita pada saat itu. Kalau kita lagi rame-rame mah cuek ya. Pada waktu ini gue bener-bener gak mau baca ayat-ayat itu ya, atau amalan-amalan itu pada waktu itu gue gak mau baca. Kagak ya dambe gitu kan. Pada saat itu yang gue inget, yang membuat gue sedikit tenang karena gue memegang sebilah golok. Ya, disitulah yang membuat gue agak tenang, karena memang sebelumnya gue udah dapat pelajaran dari pembimbing, dari guru-guru gue, bahwa makhluk-makhluk seperti itu, kalau mereka sudah ada dalam dimensi kita, mereka bisa kita bacok. Ya, mereka bisa kita hantam dengan benda-benda keras, dengan benda-benda padat seperti yang ada dalam dimensi kita. Kalau mereka udah masuk ke dalam dimensi kita. Beda hal kalau kita yang masuk dalam dimensi mereka, itu bisa juga asalkan kita sama saktinya dengan mereka. Ini kira-kira ajarannya dulu kayak gitu ya, boleh percaya boleh enggak ya, karena kita boleh yakin dengan apa yang kita percaya, tapi kita tidak boleh menghakimi kepercayaan orang lain ya, ataupun orang lain lakukan berdasarkan apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Itu yang nggak boleh sebenarnya, yang menghakimi, karena kita bukan hakim. Manusia ini nggak ada ya, manusia ini nggak ada yang bisa jadi hakim ya untuk urusan-urusan seperti itu, karena ini urusan Allah. Ada hakim-hakim yang memang untuk urusan-urusan duniawi, dan itu pun jelas ya, ada badannya ya, ada tata hukumnya ya, ada badan peradilannya, nggak kayak kita yang asal jeblak aja gitu kan. Ini ya, sepanjang jalan itu rasanya gimana ya, gue sulit banget ya menggambarkan kepada lu orang rasa takut yang sebegitu besarnya, dimana gue dalam beberapa kasus ya, kalau di rumah
ya, baik di kebun angker, di lapangan bola, di kuburan itu kerap ya manggil makhluk-makhluk begituan lah. Tapi itu kan posisinya rame-rame. Itu lu bisa ngebayangin ya, dimana sebelum-sebelumnya gue sering banget lihat sosok-sosok makhluk kayak gitu, tetapi didampingi oleh guru, didampingi oleh rekan-rekan seperguruan gitu kan. Tetapi pada saat ini gue sendirian. Ya, terus setengah jam pertama luar biasa pertarungannya sampai akhirnya kita masuk ke titik dimana udahlah bodo amat. Apa sih fase itu namanya? Ah bodo amat. Kalau emang ketemu sikat aja lah. Kalau emang harus mati, matilah gitu. Kalau emang harus nyasar, nyasar lah gitu. Kalau emang harus begini, beginilah. Intinya pada saat itu gue setelah setengah jam mengalami tekanan hebat, itu ngerasa bodo amat lah. Ngerasa bodo amat, udah bodo amat. Terus jalan. Itu anak-anak masih nggak kedengeran tuh suaranya. Dalam hati gue, buset, bener-bener gue dikerjain ini. Bocah pada ngetes mental. Ya zaman dulu suka begitulah kadang-kadang ya. Tes nyali lah bisa dikatakan. Tapi ya udah gue cuek. Tangan gue tuh nggak jauh-jauh dari golok, mulut gue tuh nggak jauh-jauh dari yazim. Allah yang maha agung, yazimu, yazimu, yazimu ya. Itu habis minum AO aja langsung sadar total itu. Nah dari sini nih setelah kita agak tenang, mulailah gue ngerasa apa ya, kasyaf atau tabir ya, atau hijab mata gue ini kebuka, tapi bukan mata kasar ya, bukan mata ini, bukan, tapi mata hati gue tuh mulai kebuka lah ya. Karena memang sebelumnya kan pernah dibukain sama guru-guru kita gitu. Jadi, aduh, di sini mengerucut kepada satu sosok yang ada di belakang gua. Walaupun kita ngadep ke depan, itu tetap di belakang kita kalau udah seperti ini, kita bisa ngelihat sesuatu itu bisa ngelihat dengan jelas. Ya, entah apa namanya gua kurang tahu. Kenapa kita bisa ada dalam fase seperti ini, masuk dalam fase seperti ini gua nggak tahu ya. Yang gua tahu cuman karena memang kita belajar aja. Ini mulai rasa. Tetapi rasa takutnya tidak seperti setengah jam pertama tadi gitu. Ada rasa takut tapi udah cuek. Ya, gue tetap megang golok. Sesekali gue nengok ke belakang karena penasaran. Ya, ya lagi-lagi kalau kita lihat yang pakai mata kasar gini, melotot, mendeleng di center-center tuh nggak kelihatan. Hanya hati ini aja mengatakan di belakang tuh ada sosoknya. Lama-lama jelas sosok itu. Di awal-awal sih nggak jelas lah, cuma kelihatan kayak bayangan hitam aja. Dia ngikutin langkah-langkah gue tuh. Entah berapa lama, sambil kadang-kadang kesel juga sama anak-anak gak ketemu-temu, lama-lama dalam satu titik kebayang jelas lah sosok itu dia sebenarnya tinggi ya, cuman jalannya kebalik. Kalau kita jalan menggunakan kaki, dia jalan itu menggunakan tangan. Gue inget dia jalan menggunakan tangan di belakang gue, jarak mungkin sekitar 5 meter sampai 7 meteran lah lebih kurangnya. Itu dia selalu jaga jarak segitu aja, nggak pernah lebih mendekat lagi dari jarak itu. Jadi kalau gue berhenti dia ikut berhenti. Ya kalau gue lihat-lihat pakai mata kasar nggak ada. Kadang-kadang kan gue juga bawa senter. Terus gue ambil batu, gue isi bacaan-bacaan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan napas, tiup batunya timpuk. Itu nggak ada. Ntar begitu jalan itu ada lagi. Itu merinding ada, tapi datang dan pergi. Ya tidak seperti awal-awal di mana gue sampai keringet dingin bisa dikatakan seperti itu ya. Entah berapa lama tuh gue jalan kayak gitu. Kadang gue kalau udah saking takutnya tuh gue duduk dulu. Karena gue inget diajarin sama pembimbing ya, sama guru-guru gue dulu. Kalau kita udah takut banget, mending diem aja lah. Gak usah ngapa-ngapain. Ya pasrah aja dah. Mau hidup, mau mati. Udah urusan Allah dah. Kira-kira dulu diajarin sama guru begitu ya. Udah gue diem aja tuh duduk. Sambil megang golok, sambil megang batu. Itu makhluk yang gue lihat secara kasat mata itu masih ada di sekitar gua. Cuman karena gua duduk posisinya, dia tuh kadang ada di depan, kadang ada di atas, kadang ada di samping. Intinya dia berkeliling. Nanti kalau batin gua udah enak, perasaan gua udah enak, gua jalan lagi. Terus gua jalan nggak tau lah berapa lama itu, kutak-kutuk jalan sendirian. Memang waktu itu waktu terasanya lama banget ya. Kayaknya nggak nyampe-nyampe, ke kali gede aja tuh nggak nyampe-nyampe ya. Gua inget tuh jalan, dan nanti kita ketemu pohon kirai, terus jalanan becek, nunduk-nunduk, ketemu jalan yang di tengah-tengahnya kali itu kita lewatin itu, kecepak-kecupuk jalan, itu bayangan itu masih ada. Sampai nanti menjelang ke Sungai Gede, ya itu gue ngerasa makhluk yang tadi jalannya terbalik itu udah nggak ada, tapi gue ngelihat di kiri kanan gue tuh kayak ada baterai ya, warna merah, center, itu sepasang tuh, gue inget. Gue nengok ke kiri ada tuh kayak
semacam lampu senter kiri kanan gue tuh. Gue nengok di kanan sama ada gitu juga. Gue nengok ke belakang sama ada gitu juga. Gue deg-degan banget nih. Wah, jangan-jangan dia nih. Soalnya yang lihat ini mata kasar, bukan lagi mata batin. Seperti gue lihat makhluk yang sebelumnya jalan terbalik tadi. Udah bukan yang kayak gitu lagi. Ya. Saat ini gue langsung lah baca bacaan yang pernah gue bisa. Itu kebetulan juga kan 9394 itu gue masih intens latihan silat ya. Sebut aja namanya perguruan silat Haji Sabeni ya, atau biasa disebut silat kelabang lah ya. Waktu itu gue cuma dapat 10 jurus udah keluar karena nggak sanggup, latihannya terlalu keras ya, walaupun kalau misalnya jadi itu pasti gue jadi pendekar itu. Waktu itu gue nggak sempet. Guru gue waktu itu namanya Mas Mukri ya, mungkin teman-teman paham ya, yang sama-sama satu perguruan. Nah, Mas Mukri ini datang ke rumah ngajarin silat, juga ngajarin ilmu kebatinan. Juga ada beberapa guru gue yang lain dari Bogor, dari Cilendek, terus dari daerah Bojonggede itu yang mengajarkan khusus kebatinan. Pada waktu itu gue mencobalah untuk membaca beberapa bacaan-bacaan yang menurut guru gue itu hijab lah ya, bisa dikatakan bisa jadi penangkal terhadap gangguan makhluk-makhluk halus ataupun makhluk-makhluk yang kasar kayak kita seperti hewan buas. Waktu itu awalnya kalau gue inget salamun ala nuhin fil alamin gitu ya. Kalau nggak salah inget nih bacanya salamun ala nuhin fil alamin. Terus ada lagi bacanya, gue lupa. Nah, waktu itu coba gue amalkan ya, karena gue khawatir ini juga hewan buas. Dan ternyata betul ya. Setelah kira-kira 5 menit sampai 10 menit berjalan, itu adalah 3 ekor sosok macan kumbang yang ada di sekitar gue. Jadi satu di kiri, satu di kanan, satu tepat di belakang. Nah, yang di belakang inilah yang bikin jantung gue rasanya mau copot. Karena jarak dia tuh sama gue cuma 2 meteran. Ini gue ngeh, begitu ngelihat, begitu tahu ada dia di belakang, itu gue sampai lompat sampai jatuh gue. Tapi anehnya, macan kumbang ini nggak bereaksi. Waktu itu gue panik aja ya, panik, nanar, bingung, takut, cabut golok juga susah. Cuman lama-lama gue sadar ya, karena macan kumbang ini nggak bereaksi terhadap rasa panik gue. Dia tuh malah kayak jagain gue gitu, cuman duduk, ngeliatin, ya seperti berkomunikasi ya. Tetapi gue nggak ngerti lah maksudnya apa nih dari beliau ini nih, sang penguasa rimba ini. Hanya ngeliatin itu sampai beberapa saat gue juga diem, berusaha untuk gak banyak gerakan kan. Setelah udah tenang tuh gue berusaha tenang, gak banyak gerakan yang bikin dia kaget, terus dia nyerang gue. Intinya tuh gue berusaha tenangin diri tuh agak lama. Tarik napas, tahan, terus gue baca lagi salamun ala nuhin fil alamin. Terus gue baca sampai begitu paham betul situasinya. Ternyata makhluk ini bener-bener gak ada niatan nyerang gue. Gue coba untuk berdiri. Itu pun gue berdiri pelan ya. Sambil tangan gue tuh digagang golok. Ya. Pelan gue berdiri. Begitu udah berdiri tegak. Gue perhatiin lagi. Terus gue kirim salam nih sama si macan. Assalamualaikum ya makhluk Allah. Gitu kan. Macan kumbang. Terus gue kirimin di Al-Fatihah sama selawat. Sama doa yang tadi tuh. Salamun ala nuhin. Ya masalah berhasil atau enggak gue gak peduli lah. Pada waktu itu gue cuma percaya. Cuma yakin aja lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kepada bacaannya. Gue coba kirimkan doa-doa itu. Entah berapa lama setelah emang yakin gue nggak akan diserang, gue coba balikin badan gue. Karena waktu itu gue inget ya nasihat nenek gue, bahwa kita jangan sekali-kali itu mengunjungi macan atau harimau ya, kucing besar lah intinya ya, macan kumbang kayak, macan tutul kayak, macan belang. Intinya jangan pernah sekali-kali kita mengunjungi hewan-hewan tersebut, karena nanti kita akan diserang. Ya tengkuk kita nanti akan diserang. Nah, karena pernah dipesenin kayak gitu, tetapi situasi dan kondisi yang gue hadapi sekarang tuh sedikit berbeda. Akhirnya gue coba yakinkan pada diri gue bahwa Allah tuh pasti ngelindungin gue gitu ya. Walaupun gue nakal, walaupun gue bejat, walaupun gue error gitu. Tapi gue yakin sebelum ajal berpandang mati. Dan gue yakin betul pada saat itu macan kumbang ini memang tidak berniat menyerang gue sama sekali. Ya udah, setelah gue yakin kan gue coba jalan tuh berapa langkah pelan ke depan kan. Kira-kira 5 langkah, 10 langkah, gue nengok ke belakang, itu macan ngikutin. Dengan jarak yang agak jauh. Ya, yang tadinya 2 meteran, sekarang mungkin sekitar 4-5 meter lah di belakang gue. Jadi setiap gue jalan, kayaknya dia ikut jalan. Karena kalau gue berhenti, nengok ke belakang, dia pasti lagi duduk tuh. Liatin aja kan. Matanya kedap-kedip. Itu terus berlangsung sampai menjelang ke, udah kedengeran suara air itu udah jelas banget ya. Nah, kira-kira di situ, pas gue nengok lagi, itu udah nggak ada. Karena gue penasaran, gue memastikan memang betul udah nggak ada, itu gue senter kiri kanan, gue perhatiin. Setelah beberapa saat gue cek memang yakin nggak ada, udahlah gue lanjutin.
Begitu gue sampai ke Kali Gede, ternyata ada 2 orang rekan gue nih, ya, yang tadi suaranya kedengeran lagi ngobrol. Kan sebelumnya tuh gue sempat dengar suara orang ya, sempat kebatin juga gue, ada apaan lagi nih? Udah tadi makhluk begitu yang jalannya kebalik, terus gue ketemu macan kumbang, sekarang gue dengerin lagi suara orang gitu kan. Campur aduk lah perasaan gue, tetapi gue terus jalan. Nah begitu sampai ke Sungai Gede, ternyata itu temen gue 2 orang, dia lagi duduk, yang mereka tuh lagi duduk sambil baca-bacaan di salah satu batu. Ya kondisi mereka tuh posisinya tuh dempet-dempetan berlindung di balik batu lah ya. Terus karena ngelihat itu temen gua, kalau nggak salah itu si ini ya, si Caleg ya, gua tegur, "Woi, ngapain lo, Lek?" Kaget mereka tuh. "Wah, lu jadi nyusul gitu kan?" "Jadilah." Ya kira-kira konversasinya kayak gitulah. Gua kurang begitu inget dah apa yang kita obrolin. Intinya tuh akhirnya gua nanya, "Lu kok tinggal berduaan aja? Yang lain pada kemana?" Ya waktu itu mereka mengatakan sebelum Kali Gede ini tiba-tiba anak-anak yang di depan itu lari sekenceng-kencengnya naik ke atas. Mereka pada waktu itu karena penerangannya minim, ya senter mereka kecil, ya udah mau habis baterainya, nggak bisa ngejar tuh, nggak bisa ngikutin. Pada akhirnya mereka jalan pelan. Ya, mereka juga bingung tuh kenapa kok ditinggal sama anak-anak gitu. Walaupun ada kecurigaan lah mereka melihat sesuatu. Tapi karena memang nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngejar karena keterbatasan alat penerangan, akhirnya mereka berdua ini memutuskan untuk jalan pelan. Nah, ketika mereka lagi jalan pelan itu, tiba-tiba di depan kelihatan inilah seperti salah seorang rekan kita gitu. Terus ini sih mereka ceritanya di bawah ya, tapi kalau gue cerita nanti pas sudah turun ke bawah kelamaan. Kita langsung cerita di sini aja lah. Jadi ketika mereka ikutin yang sosok yang mirip salah seorang rekan kita itu, kalau dipanggil itu selalu menghindar, dan kalau di center itu selalu menghindar juga. Jadi posisinya dia tuh maunya di tempat gelap terus. Awalnya yang 2 orang rekan gue ini, si Caleg sama satu lagi gue lupa, itu berpikir ini bocah ngapa ya? Apa karena masih giting atau apa karena ngisep madat gitu. Intinya belum curiga di awal-awal, tapi lama-kelamaan kok rasanya nggak enak ya. Si makhluk si sosok yang menyerupai rekan gue ini selalu menghindari cahaya. Sampai akhirnya tiba di Sungai Gede itu, dicari-cari sosok itu nggak ada. Mereka sempat manggil nama ya, dipanggil-panggil, nama itu tetap nggak ada jawaban. Akhirnya mereka putuskan untuk udahlah, nggak beres nih, kita duduk di sini aja nunggu pagi. Besok kalau udah terang baru kita lanjutin ya. Kira-kira mereka ngomong kayak gitu sama gue ya. Terus pas mereka lagi nunggu kayak gitu, antara nunggu gue atau nunggu pagi, intinya mereka memutuskan untuk berwudu terus inilah pada baca-bacaan tuh. Walaupun sebelumnya kita habis nenggak kamar ya, ya tetaplah. Dalam situasi kayak gitu pasti kita ingat Tuhan. Nah sepanjang mereka duduk baca-bacaan itu mereka diganggu oleh satu sosok yang jalannya terbalik. Nah di sini ada korelasinya sama gua. Ya, gua juga ngomong karena kan udah di bawah ya. Gua juga ngomong. Gua juga tadi sepanjang jalan juga kayak gitu bro. Ya bukan bro ya. Nah, gua juga tadi sepanjang jalan kayak gitu. Gua ngerasa diikutin sama orang jalannya kebalik kan. Mukanya nggak kelihatan. Pokoknya dia tinggi tapi jalannya kebalik. Iya. Kita digangguin kayak gitu kan, makanya udah gitu suara anak ayam banyak banget. Jadi sepanjang ada makhluk itu katanya, soalnya pas gua nggak dengar suara anak ayam ya, apa dengar gua lupa deh. Intinya ceritanya hampir sama, tetapi ada perbedaan. Selama mereka di Kali Gede ini mereka dengar suara anak ayam tuh kayaknya ada puluhan, bahkan ratusan. Intinya selama mereka di Kali Gede ini mereka dengar suara anak ayam kayaknya tuh ada puluhan, bahkan ratusan kalau kata mereka tuh. Timbang mereka melanjutkan perjalanan, mendingan cari selamat aja dengan duduk dan diam. Ya alhamdulillah pada saat itu kita semua selamat. Setelah ngobrol-ngobrol, istirahat, tenangin diri, karena kita sekarang udah bertiga. Terus kalau nggak salah gue ngomong udah kita cabut lagi, udah deket kok Kawah Ratu. Habis ini Kawah Mati 1 naik, Kawah Mati 2, udah sampai kita Kawah Ratu. Serius lu Tos? Iya serius, ayo cabut. Udah kita jalan loh. Itu kalau nggak salah udah menjelang pagi ya, sebuah apa ya, runtutan waktu yang nggak masuk akal lah. Soalnya kalau dipikir-pikir dari Pasir Rengit, dari Mangkoko sampai ke Kawah Ratu tuh paling lama 2 jam. Tapi pada saat itu kita berangkat sekitar jam 1 ya, sampai Kali Gede itu sekitar jam 4 atau setengah 5. Karena kan sayup-sayup udah mulai kedengeran suara orang taklim ya. Kayaknya jam 4-an itu. Ini udah di luar normal lah. Tapi pada saat itu kita ya udahlah, mau gimana lagi, yang penting kita bertiga selamat nih. Udah ketemu. Udah habis itu gua mimpin jalan di depan tuh bertiga. Nah, sepanjang perjalanan ini nggak ada apa-apa ya. Begitu masuk ke Kawah Mati pertama,
Nah, kita naik ke atas, terus kita istirahat sebentar di sini. Nah, turun, nah pas arah turun mau menuju ke Kawah Ratu, itu gue inget ada lagi 2 pasang mata. Gue agak deg-degan nih, gue pikir wah jangan-jangan macan kumbang yang tadi nih. Gue diem aja tuh. Soalnya anak-anak juga ngomong ada apaan tuh gitu. Di belakang mereka kayak Toto kayak ada mata di belakang tuh gitu kan. Coba senter. Pas kita senter ternyata bukan macan kumbang tapi anjing yang warna hitam 2. Dalam hati gue tadi gue macan kumbang, sekarang anjing. Nggak tau lah. Senter, wah anjing, nggak apa-apa lah kalau anjing. Udah kita lanjutin perjalanan, itu sekitar jam 4:30 lah. Akhirnya kita berkumpul kembali tuh di Kawah Ratu. Anak-anak udah pada tepar tuh di Kawah Ratu tuh, si Cepek, si Kibo, si Adol, terus yang sisanya nih yang gue lupa namanya ya. Itu udah pada tepar di pinggiran Kawah Ratu, mereka udah lagi bakar-bakaran tuh. Begitu sampai pada cengar-cengir aja tuh. Udahlah, sempet ribut-ribut ya kita di sini nih. Ya ngotot-ngototan lah, lu ngapa ninggal gua, lu kenapa gitu. Nah, si Cepek kalau nggak salah ngomong udah ntar tunggu pagi gitu. Ya udah karena kita udah kumpul semua, akhirnya kita istirahat tuh. Nah setelah pagi barulah tuh kita ngobrol-ngobrol kenapa si Cepek dan Kibo yang lain-lain lari, karena sebelum Kali Gede katanya mereka awalnya sih ngelihat ini. Jadi kalau nggak salah nih salah seorang di antara mereka, nggak tahu siapa ya, itu bakar rokok. Nggak taunya rokoknya itu di tengah-tengahnya ada madatnya, ya rokok bekas kita waktu itulah acara-acara ritual kayak gitu ya, manggil hantu gitu ya. Dan madat itu juga udah diritualin kan sebelumnya. Jadi ketika diisep, selesai isep itu mereka kaget, lah kok ada madatnya gitu. Nah nggak lama setelah rokok itu udah diisep, madatnya udah nyala, itu nggak lama mereka tuh pada ngelihat sosok kayak kuntilanak terbang di atas mereka. Dan setelah itu kelihatan tuh ada babi segede gerobak. Tiba-tiba dengan sekonyong-konyong itu ada di belakang mereka terus kejar. Karena mereka panik ya, untungnya nggak ada yang celaka ya. Saking kagetnya karena ada kunti sama babi segede gerobak, mereka langsung lari ke atas tuh. Lari ninggalin yang 2 orang ini, si Caleg sama satu lagi gue lupa. Terus dan mereka itu ngerasa dikejar itu sampai menjelang Kawah Ratu. Dan itu ya lumayan juga tuh kata dia. Pada kocar kacir tuh anak-anak. Ya kita di sini pada ketawa-tawa aja lah. Ya kita terbuka semua lah ya tentang apa yang kita rasakan sepanjang perjalanan ini. Intinya adalah menjadi sebuah bahan renungan lah. Ya di saat nanti kita udah dewasa gitu ya. Dulu sih kita cuma ketawa-tawa aja. Lucy gitu taruh kata begitu ya. Tapi ada hikmah yang bisa diambil di sini. Ya, bahwa di dalam perjalanan itu kita itu adalah tim ya. Mata rantai hidup yang harus saling menjaga, juga melindungi satu sama lainnya. Ya, pelajarannya di sini kita tidak boleh terpisah-pisah ya dalam kondisi apapun. Kita harus tetap menyatu dalam sebuah kesatuan tim. Soalnya kalau kita udah terpisah-pisah, tidak kemungkinan lah ada hal-hal yang membuat kita bisa celaka. Ya untungnya pada saat itu kita nggak ada yang celaka sama sekali. Hanya tercerai-berai dengan keadaan juga situasi yang setiap orang, setiap individu atau setiap tim ya yang terpisah-pisah itu berbeda-beda merasakannya. Seperti gue merasakan yang seperti gue ceritakan tadi, temen gue juga seperti itu, dan yang rekan-rekan ini juga seperti ini. Entah hubungannya apa dengan madat yang kita bakar itu ya, yang dibakar oleh salah seorang rekan gue, sehingga sekejap setelah madat itu dibakar langsung aja ada penampakan makhluk-makhluk astral di sekitar kita. Ya, salah satunya adalah kuntilanak sama babi. Nah, babi itu entah babi bener apa babi goib kita masih tanya-tanya lah ya. Karena sekonyong-konyong katanya langsung ada tuh babi dan langsung ngejar. Terus macan kumbangnya, gue juga pikir-pikir kalau macan kumbang beneran masa iya kayak begitu ya. Dia tuh kayak jinak banget, justru kayak ngawal gitu kan. Intinya pada saat itu dengan adanya kejadian bakar madat itu, akhirnya semua dari kita merasakan sesuatu yang cukup menegangkan ya, walaupun berbeda-beda kejadiannya. Seru deh ya, pengalaman yang cukup unik di saat remaja dulu, dimana kita masih gemar-gemarnya bermain hal-hal yang seperti itu. Nah, di Kawah Ratu ini kita cukup lama ya, mulai dari sekitar jam 4:30 pagi sampai sekitar jam 10 siang. Itu banyaklah aktivitas yang kita lakukan, tetapi kita masih ada di areal yang cukup aman. Bisa dikatakan kita tidak mendekati ring merahnya ya.
atau areal yang cukup berbahaya karena kepekatan asap belerangnya itu sangat pekat. Karena kepekatan asap belerangnya itu bisa mengancam jiwa kita. Intinya ya ada yang turun ke bawah mandi di kalinya, ada yang cari belerang, ada yang istirahat tidur-tiduran, ada yang ngebahas masalah semalam. Kita selama di Kawaratu itu menikmati ini aja lah ya, menikmati suasana ya, dimana akhirnya pada saat itu 1 Januari 1994 kita ada di area Kawaratu. Itu masing-masing lah ya, ada yang masak mie, termasuk gua tuh masak mie instan. Jadi airnya tuh pakai air tawar yang kita ambil di kali, nanti kita taruh aja tuh di atas kawah yang blubuk-blubuk gitu. Begitu juga dengan telur, kita tinggal bungkus aja pakai plastik, kita taruh di atas kawah yang blubuk-blubuk. Intinya walaupun malam itu cukup menegangkan, setelah datang matahari itu ya semuanya berubah menjadi fine-fine aja. Setelah cukup lama ya kita menikmati suasana, akhirnya kita siap-siap lah ya, setelah udah pada makan tuh untuk balik lagi turun ke Pasir Rengit. Waktu itu gue lupa lah ya gimana prosesnya, intinya kita turun ke bawah tuh sambil ketawa-tawa udah ya, kayak malam itu kayak nggak ada apa-apa, cuma main konyol-konyolannya. Lu sih gila sih lu gitu kan, lu pakai acara bakar mandat, mana mandat udah diritualin. Taruh kata seru-seruan kayak gitu aja ya, namanya juga anak muda ya. Perjalanan naik cukup nggak masuk akal, sekitar jam 1 kita berangkat. Perjalanan naik itu sebenarnya cukup nggak masuk akal ya, waktu yang kita habiskan tuh di luar nalar lah ya, karena normalnya tuh paling lama cuma 2 jam, tambah lagi pada saat itu fisik kita kan masih gila-gila ya, kita masih belasan tahun pada saat itu. 94 itu umur gue baru 17 tahun. Jadi bisa dikatakan fisik tuh masih wow. Dan rekan-rekan gue pun seumuran gitu ya. Paling tua tuh paling umur 18 tahun ya, antara umur 16, 17, 18 lah. Dimana kekuatan fisik gue tuh kekuatan fisik kita tuh masih luar biasa. Jadi nggak mungkin lah perjalanan dari Mangkoko sampai ke Kawaratu itu menghabiskan waktu sekitar 4 jam. Itu nggak mungkin banget, tapi ya kita pada waktu itu nggak mempermasalahkan lah. Ketika kita udah sampai ke Mangkoko, kita istirahat, kalau nggak salah sempat ngopi-ngopi lagi, ya masih sedikit culas lah ya, kita mohon maaf nih sama Mangkoko. Setelah selesai istirahat ngopi-ngopi, bersih-bersih tuh, kita ngebersihin pakaian kita, celana kita yang pada kotor. Kalau nggak salah waktu itu kita langsung jalan kaki lagi menuju ke Cibatok. Ya waktu malam sih enak ya, udaranya nggak terlalu panas ya, ada apa namanya ya, angin-angin dingin pegunungan. Tetapi pada siang ini pas turun, aduh rasanya ya udahlah capek, diudak-udak sesuatu yang nggak jelas, ngalamin sesuatu yang cukup menegangkan, tambah turunnya ini harus jalan kaki. Intinya bener-bener sengsara waktu itu kita. Tetapi kita nggak pernah kapok ya, walaupun berkali-kali di dalam pendakian, di dalam acara camping, di dalam acara lain-lain yang berhubungan dengan alam, kita suka mengalami gangguan-gangguan mistis, hal-hal gaib ya, itu nggak pernah bikin kita kapok untuk datang ke lokasi itu lagi. Tetap aja walaupun itu malam kita ngalamin kejadian yang horor, besok minggu depan udah datang lagi ke situ, karena emang nggak ada sejarahnya. Yang namanya pendaki gunung, pegiat alam bebas, itu takut sama hal yang seperti itu. Yang mengerikan itu bukan yang kayak gitu, yang mengerikan justru adalah kesombongan kita ya, yang pernah kita praktekkan kemarin, dimana kita merasa jago lah ya, wah tes-tesan nyali segala macam. Justru itu yang berbahaya, karena di dalam pendakian kita adalah mata rantai hidup ya, kita adalah sebuah lingkaran kehidupan yang tidak boleh terpisah-pisah dalam situasi apapun, tidak boleh tercerai-berai oleh ego. Juga apa ya, kita tidak boleh terpisah-pisah oleh ego, juga rasa aku yang sangat berbahaya ya. Gak lama, mungkin sekitar 2-3 jam sampailah kita tuh ke Cibatok ya. Terus di sini kita coba lagi cari kendaraan BM-an, omprengan, kalau nggak salah dapet tuh. Lagi-lagi kita naik truk engkel sampai ke Bogor. Ya dalam perjalanan itu lupa lah gue ya, intinya masih dalam suasana tahun baru. Mungkin adalah sekitar sejam 2 jam sampai tuh kita ke Jembatan Merah. Dari Jembatan Merah kita lanjutkan perjalanan menuju ke stasiun Bogor. Kali ini kita beli tiket karena masuk ke stasiun Bogor agak susah. Kita beli tiket, kita masuk ke dalam, ngobrol-ngobrol, ya nggak jauh lah yang diobrolin tuh dari
apa yang kita alami semalam. Seru dah ya ngobrol-ngobrolnya, mengulas kejadian yang semalam itu. Terus nggak lama kita naik kereta. Di kereta tuh ya mencar-mencar, gue juga lupa masih apa. Singkat kata kita sampai stasiun UP. Di stasiun UP karena memang kita satu wilayah ya, satu kampung. Udah jalan bareng-bareng ke kampung kita ini. Begitu udah sampai kampung, ya pulang masing-masing. Begitu sampai rumah gue istirahat, ya bersih, terus nggak lama gue tidur. Nah, itulah teman-teman kisah perjalanan gue di akhir tahun 93, di awal tahun 94, di mana kita banyak menemukan sekali pelajaran-pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik di usia sekarang ini. Intinya ya, jika kita belajar sesuatu, ya betul-betul kita harus punya guru. Jadi kita nggak salah lah dalam memahami pelajaran yang ada, karena belajar sesuatu tanpa guru itu bisa sangat berbahaya sekali. Dan kedua, hal-hal yang gaib itu memang ada. Tuhan itu mencontohkan seperti di dalam diri kita lah ya. Di dalam diri kita ini real, nyata, tapi banyak hal gaib. Contoh hal gaib dalam diri kita tuh jantung, ya. Bahkan tengkuk kita di belakang, punggung kita itu gaib. Faktanya itu nggak gaib kan, bisa kelihatan, tetapi yang tidak bisa terlihat oleh mata kasar kan gaib ya. Dan buktinya tidak seorang pun di antara kita yang bisa melihat jantung kita secara langsung kecuali dengan alat bantu, dengan teknologi. Toh begitu juga dengan hal yang seperti gue ceritakan ini. Kalau kita mau lihat hal-hal seperti ini ya tidak bisa dengan mata kasar ya. Seperti Tuhan mencontohkan, mata kasar kita tidak bisa melihat jantung. Akhirnya bisa dilihat dengan apa? Dengan X-ray, ya, dengan sinar X, dengan laser, itu baru kelihatan. Itu pun bentuknya foto, bukan jantung langsung. Kalau mau lihat langsung ya harus pakai monitor. Intinya segala sesuatu Allah ciptakan itu nggak ada yang tidak rapih, tidak terstruktur, tidak teratur. Ya, tidak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu tuh tanpa sebab. Ya, hanya saja kita yang kurang ilmunya nih. Jadi kita tidak bisa memahami hal-hal yang seperti ini gitu. Ya, ada ilmunya. Sebab tanpa ilmu kita akan ngawur. Ya, kita boleh meyakini kebenaran yang kita anggap benar. Tetapi kita tidak boleh menghakimi orang lain karena berbeda keyakinan dari kebenaran yang kita anggap benar itu. Sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah. Nah, kisah ini adalah pelajaran buat kita di mana kita sebagai seorang pendaki gunung, ya orang-orang yang gemar ada di alam bebas itu harus menyadari keberadaan kita. Kita harus sadar kita ada di mana. Kita harus sadar bagaimana Allah menciptakan isi dunia ini. Bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Ya, dengan kita memahami kebesaran Allah lewat ciptaannya, dengan kita memahami perbedaan yang ada di dalam diri kita, maka dengan izin Allah juga kita bisa memahami lah ya keragaman yang ada di dunia ini, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Segala sesuatu Allah ciptakan itu selalu ada fungsinya, nggak mungkin nggak ada fungsinya. Oke teman-teman, bukan bermaksud menggurui, ya itulah sebagian kecil kisah gua yang gua alami di tahun 94 ya, di awal tahun 94, di akhir tahun 93 bersama rekan-rekan gua, dan kejadian itu cukup membekas sampai hari ini. Walaupun secara detail gua tidak bisa mengingat. Tetapi alhamdulillah Allah masih berikan sedikit ingatan tentang peristiwa tersebut. Oke. Nggak usah lama-lama kalau gitu, gua Aryasena pamit dulu, undur diri, sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.